teman-teman kemarin sudah menyaksikan ya Himpau di TV dengan tema asesmen ABK, bukan asesmen ABK ya, anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusi. Ya, oke, sebentar saya akan. Ada perangkat bersama di semua kelompok masyarakat bahwa anak kita itu sejak awal dituntut diajarkan, dibiasakan untuk melakukan tindakan. Ya baik, teman-teman. Ya, saya ingin komentar dari teman-teman setelah menyaksikan Himpau di TV dengan tema pembelajaran di PAUD inklusi maupun pembelajaran dengan anak berkebutuhan khusus. Silahkan untuk bisa memberikan komentarnya. Apakah hal itu juga terjadi di PAUD panjenengan atau mungkin ada yang sudah menerapkan apa yang kemarin masukan ya dari para narasumber, informasi, saran, kemudian langsung dicoba diterapkan di lembaga panjenengan. Silahkan boleh raise hand. Silahkan untuk memberi komentar. Saya sudah, Bunda. Ya? Di asesmen ABK. Oh ya, tadi sudah. Yang sudah ya nggak usah, yang belum aja. Ya, silahkan. Saya ingin tahu dari teman-teman yang lain. Silahkan, Bunda. Bu Kosi tadi sudah, mungkin Bu Agustina barangkali, atau Bu Puji, silahkan memberi komentar. Jadi penutup yang saya sampaikan, karena tadi saya dikatakan tadi di awal acara ya, kebetulan jadi ada acara di DPD. Yuk, silahkan. Nah, itu mungkin ya, nanti saya bisa berjumpa dengan. Silahkan untuk memberikan komentar tentang tema di Himpau di TV yang sudah Anda saksikan. Ikut nggak kemarin waktu Himpau di TV? Ada yang ikut nggak? Ikut kok, wong ini udah kemarin ada pelibatan orang tua, kemudian ada Bapak Direktur itu PMPK ya kan? Silahkan beri komentarnya. Terus ada juga berbagi itu ya, ada orang tua dengan anak autis. Ya, ini saya lihat nih di grupnya ya, kebijakan, ya pendidikan khusus. Ya, silahkan untuk memberi komentar. Ayo. Kemudian TPA. Ya, silahkan Bunda. Bunda, silahkan. Waalaikumsalam. Ya. Ya, kemarin itu materinya sangat menarik sekali ya, Bu. Apalagi di sekolah kami itu ya sebenarnya belum sepenuhnya menerima, belum sepenuhnya sebagai sekolah inklusi gitu, karena secara fasilitas dan ahli itu kami belum punya. Tapi memang beberapa tahun belakangan ini setiap ada penerimaan peserta didik baru itu kami itu selalu menemukan ada siswa baru yang ada diagnosa seperti schizophrenia atau ADHD. Nah, kemudian yang bisa kami lakukan karena memang fasilitas kami belum ada, nah kami menyarankan untuk seperti yang terjadi di tahun ini, itu ada siswa baru kami yang sebagai didiagnosa ADHD, kemudian kami meminta untuk dari orang tua menyediakan shadow teacher untuk mendampingi anak. Nah dari webinar kemarin itu banyak insight yang bisa saya dapatkan gitu ya, termasuk bagaimana kerjasama antara guru dan orang tua, komunikasinya dan lain-lain. Kadang-kadang juga karena
belum ada ahli di tempat kami yang notabene mungkin psikolog atau terapis gitu ya di sekolah kami. Jadi agak kesulitan juga dari kami untuk melakukan komunikasi ke orang tua itu yang baik bagaimana supaya mungkin tidak menyinggung atau pokoknya intinya untuk kebaikan anaknya gitu loh. Jadi aja, terima kasih. Ya, oke, baik. Jadi mendapatkan manfaat ya ketika kita melihat materi-materi itu, kemudian siapa tahu juga sudah diterapkan ya. Oke, baik teman-teman. Teman-teman setelah teman-teman melihat video YouTube ya, kalau ada yang belum sempat boleh melihat dari YouTube-nya ya. Teman-teman coba kaitkan nanti dengan pengelolaan. Jadi silahkan kaitkan dengan pengelolaan lingkungan belajar yang berkualitas ya, yang sudah pernah teman-teman pelajari ya, sudah ada ya materinya. Silahkan boleh raise hand, apa hubungannya ya dengan pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini. Ya, silahkan. Ada yang, mari silahkan dikaitkan. Boleh membuka materinya dulu. Saya sudah pernah share ya. Ya, boleh dibuka dulu. Kami buat pantun untuk Bapak. Karena kami yakini kehadiran Bapak di sini melakukan cinta. Kalau tak ada cinta, akan diubah sebuah puisi. Ya, silakan. Ada di sini. Demikian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ayo silakan, sudah dibaca. Terima kasih Bapak Fajar. Ya, boleh disampaikan secara langsung. Baik, seperti nampaknya Pak Fajar sudah live dari di sini. Silakan kepada kami di acara yang silakan Kak. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Bapak sekalian. Mudah-mudahan Ibu-Bapak masih bersabar ya. Kita menunggu terkait dengan beberapa waktu lagi ya. Kita mempunyai kesempatan 15 menit lagi untuk yang tiga komisi terakhir. Mohon sekali lagi Ibu-Bapak bisa bersabar menunggu. Baik, skorsing dengan ini saya cabut ya. Dan untuk itu langsung saja supaya kita segera bisa kembali ke silakan. masing-masing, walaupun sudah di rumah masing-masing. Kita undang saja untuk komisi D ya. Komisi D. Silakan. Ya, silakan, boleh. Dulu sudah pernah saya share tentang LPP ya. Sudah, Bunda. Ya. Sudah ada. Saya belum beri tugas tentang LPP ya. Belum, Bun. Belum ini ya. Oh iya. Saya belum beri tugas. Oke. Tentang LPP silahkan boleh dibuka materinya tentang LPP. Kalau masih susah mencarinya, boleh saya kirim lagi deh. Itu saya share pada tanggal 12 Oktober. LPP konsep dan implementasi. Ya, silahkan. Boleh raise hand. Silahkan kaitkan. Yang pertama, kami menyetujui apa yang sudah menjadi. Maksudnya kaitkan APK dengan... Iya, betul. Ya, silahkan dikaitkan antara APK dengan lingkungan belajar berkualitas yang ada indikator-indikatornya itu. Ya, ada 7 prinsip lingkungan belajar berkualitas. Nah, silahkan kaitkan. Suara apa yang kita bawa? Ya.
silahkan boleh baca 7 prinsip lingkungan belajar berkualitas. Ada kualitas lingkungan dan alat pembelajaran, interaksi guru dan anak, penerapan pembelajaran yang berpusat pada anak, keterlibatan keluarga dan masyarakat, kondisi lingkungan yang inklusif, pendekatan bermain dalam belajar, kualitas guru dan tenaga kependidikan. Yuk silahkan kaitkan. Menjadwalkan pengurus wilayah untuk mengisi audit. Yuk silahkan dikaitkan. Untuk hadir dalam audit. Sehingga audit setiap hari. Yuk. Yang hadir tidak hanya Sudah ketemu belum materinya? Belum ya? Susah nyarinya, nanjak lu atas. Nanjak itu ke atas ya, nggak ada nanjak ke bawah. latihan public speaking itu Saya kasih lagi wes, kirim mana? di situ ada template dari BP untuk membuat profil empowerment. Ada nggak yang belum masuk di grup, teman-teman? Ada yang belum masuk di grup ya? Kok aku jam belum mau ngapain? Aku tak nyasai ke zoom sih. Kayaknya sudah ya. Nyasai apa? Zoom sih. Zoom apa? Ya silahkan. Tuh silahkan Apa aku coba kaitkan. tes mas? Biar teman-teman membaca sungguh-sungguh. Ini berharap sebuah kegiatan Boleh resen? yang ramah anak atau layak anak. Nah, tentunya bagaimana nanti dimasukkan sebagai branding untuk tahun 2025. Kemudian membuat video atau profil setiap PW yang hampir sama dengan template-nya proposal, sehingga ada video yang dikasih visual, bentuk kegiatan dan lain sebagainya, sehingga Ya silahkan resen. Oh lama bener. dijamin Sudah jelas itu indikatornya sudah ada loh. harapan itu kiranya hal rekomendasi yang dapat kami sampaikan, selebihnya mengalir dengan masing-masing wilayah. Terima kasih kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Kalau di saya mungkin lebih ke ini ya Bunda, cara menangani anak ABK tersebut nggih. Karena belum semua guru itu memiliki pengetahuan tentang anak ABK. Iya. Baik. Jadi jadi ini perlu, sebenarnya kemarin yang diadakan Himpaldi itu sangat bagus sekali untuk menambahkan pengetahuan wawasan bagi guru-guru saya. Kemarin juga yang dari link yang di share Bunda itu saya share di grup guru saya. Ya. Itu kalau menurut saya kesadaran, maksudnya pengetahuan guru itu juga penting ya Bunda dalam menangani anak ABK. Pertama itu, keduanya dari segi fasilitas, sarana prasarana itu juga diperlukan sekali untuk memberi pembelajaran yang baik yang sesuai dengan anak tersebut. Di Jabar juga sudah ada pun di Jabar sekretaris tadi. Ya, saya luar biasa ya. Jadi kaitannya dengan lingkungan belajar berkualitas itu akhirnya bermuaranya adalah kepada kompetensi guru ya yang belum memadai untuk menangani anak berkebutuhan khusus, begitu ya Bu Kosina ya. Ya betul. Bahkan waktu itu Bunda sempat, tapi guru tersebut sekarang sudah keluar. Jadi anak tersebut itu kekurangannya pada perilakunya. Pada perilaku dia aktif sekali, meludahi teman-temannya, tiba-tiba memukul teman-temannya yang tidak salah, tidak ada apa-apa, tiba-tiba dipukul sampai guru tersebut waktu itu spontan bilang seperti ini, sudah saya tidak mau lagi
menangani anak ini. Kalau itu Astagfirullahaladzim. Itu guru yang belum saya sendiri yang ya sudah, anak ini sama saya saja. Jadi anak-anak itu aktif sekali Bunda. Mereka saya luar biasa. Jadi saya selingi pembelajaran sambil gerak. Anak itu kan suka dengan menendang bola, kegiatan-kegiatan motorik kasar. Waktu itu di dalam sama saya hampir setengah tahun sama saya di halaman. Saya bilang ke orang tuanya, Bunda mohon maaf, anak ini begini kelakuannya, perilakunya selama di sekolah, dan alhamdulillah orang tuanya itu menyadari. Dan ketika saya bilang seperti itu, saya minta keikhlasannya bahwa anak ini belajarnya sama saya di luar karena ada kejadian seperti ini, jadi orang tuanya alhamdulillah ridho, ikhlas gitu. Jadi saya sendiri juga leluasa Bunda. Ya, oke. Baik. Dan ternyata untuk mencapai lingkungan belajar berkualitas itu tidak mudah ya teman-teman ya. Iya, jadi pengelolaan lingkungan belajar dan tentunya lingkungan belajar yang berkualitas itu salah satunya adalah kondisi lingkungan yang inklusif. Ya, kalau kita baca lagi di PowerPoint itu, kondisi lingkungan yang inklusif itu apa maksudnya? Yaitu seluruh warga di satuan pendidikan bertanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan yang adil dan setara pada semua anak yang ada pada satuan pendidikan. Hal ini memberi peluang bahwa setiap anak dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda dapat memperoleh capaian pembelajaran yang positif. Ternyata kenyataannya ada guru yang dengan spontan emosi begitu ya menyampaikan bahwa saya tidak mau ada anak ini di kelas saya. Luar biasa ya, luar biasa. Terima kasih Bu Kosin atas kejujurannya, dan alhamdulillah guru itu sudah tidak ada di sekolah Bu Kosin ya. Yang keluar anak ini atau saya, ya kamu sajalah yang keluar gitu ya, dengan segala risikonya. Luar biasa. Tentunya mungkin bisa saja terjadi di lembaga teman-teman semuanya ya, di teman-teman juga bisa saja terjadi ya. Karena itu tidak mudah ya untuk mengikuti 7 prinsip lingkungan belajar berkualitas. Karena itu teman-teman, saya ingin teman-teman bisa membuat tugas ya tentang 7 prinsip lingkungan berkualitas yang sudah dilakukan di lembaga panjenengan. Jadi ada 7 nanti. Misalnya 1, teman-teman sudah punya kan ya, ini sudah saya share lagi ya bagi teman-teman yang mungkin terhapus atau ada HP-nya yang mungkin ngehang, tidak bisa dibuka. Ini sudah saya share lagi baik di Spada maupun di grup WA ya. Langsung ke slide nomor 11. Ya, saya tidak bisa berbagi slide karena karena saya menggunakan HP dan saya harus mengunduh dulu di sini, kelamaan gitu ya. 7 prinsip lingkungan belajar berkualitas itu ada 1, kualitas lingkungan dan alat pembelajaran. Teman-teman boleh ceritakan ketersediaan sarana prasarana ataupun alat dan media pembelajaran dalam konteks lingkungan belajar berkualitas tidak berorientasi pada bentuk fisiknya, tetapi mengedepankan pada pemaknaan untuk dapat mendukung proses pembelajaran. Jadi atau media pembelajaran apa mendukung pembelajaran yang bermakna. Kemudian prasarana apa yang sudah panjenengan punya yang mendukung adanya lingkungan belajar berkualitas begitu. Jadi itu terus interaksi guru dan anak, apa yang sudah kalian lakukan gitu ya, Anda lakukan di lembaga sehingga ada interaksi positif antara guru dan anak. Begitu
seterusnya sampai 7 prinsip. Jadi ada 7 nanti, ada 7 slide minimal ya. Minimal akan ada 7 slide, masing-masing ceritakan dan foto. Ada foto bukti bahwa ini loh yang saya ceritakan. Jadi apakah foto itu harus positif? Tidak. Ya, misalnya lingkungan belajar di tempat panjenengan yang terutama kaitannya sama sarana prasarana belum maksimal, ya nggak apa-apa, ceritakan. Belum optimal, belum maksimal karena keterbatasan dana, anggaran, mungkin ruangan dan sebagainya. Ya, jadi tidak harus selalu bagus ya. Ya, kemudian seperti yang diceritakan Bu Kosin tadi, mungkin terjadi juga di lembaga panjenengan. Kami ingin kondisi lingkungan itu inklusif, tapi kami belum memiliki pengetahuan, kompetensi untuk mencapai inklusif itu, gitu ya. Nah, jadi boleh nanti apa adanya kondisi yang ada di lembaga panjenengan semuanya, ya. Jadi ada minimal 7 slide, ya 8 dengan judul, 9 dengan terima kasih, gitu ya. Ya, jadi minimal ada 7 slide. Jadi ada penjelasan, ada foto atau gambar. Foto kali ya, bukan gambar ya. Foto. Kalau mau video ya boleh pakai tautan ya. Tetapi mungkin foto sudah cukup mewakili. Gitu ya tugas berikutnya. Bu Kosin berarti ada berapa tugas ya? Tadi sudah ikut di kelas saya sebelumnya ya. Dua Bunda. Oke, baik, gak apa-apa ya. Tapi tugas ini rasanya cukup mudah, yang penting dikerjakan ya. Kalau mudah nggak dikerjakan kan sama aja nggak bikin tugas ya. Saya kalau memberi tugas nggak usah berat-berat, jangan yang berat-berat, kasihan teman-teman kayaknya hidupnya sudah cukup berat gitu ya. Saya nggak mau tambah membebani. Ya. Sudah berat Bunda. Ya, tugasnya ya, hidupnya sudah cukup berat karena harus bekerja untuk bisa membayar uang kuliah itu ya. Ya. Oke, karena itu tugasnya nggak berat, hanya 7 saja, dijawab saja itu prinsip lingkungan belajar berkualitas, dijawab saja apa yang sudah dilaksanakan di lembaga panjenengan. Sesuai di lembaga itu ya. Bagaimana? Sesuai di lembaga masing-masing ya. Iya. Iya, sesuai apa adanya di lembaga masing-masing. Jujur aja, tidak usah harus dibagus-bagusin banget, tidak. Ya, nanti dari situ kita akan bisa mendeteksi ya. Ini ibaratnya seperti penelitian kecil-kecilan gitu ya. Bahwa ternyata dari lembaganya mahasiswa saja yang ada berapa ya? 17 ya. Kita di sini ada berapa sih? Sekian persen sudah berkualitas, sekian persen belum memenuhi indikator berkualitas. Nggak apa-apa, itu justru untuk refleksi diri kita dan juga mungkin pemerintah ya. Kembali lagi ke pemerintah ya. Kalau pemerintah nuntutnya prinsip lingkungan belajar berkualitas ada 7, maka apa dong? Kami dibantu dong gitu ya. Ibaratnya seperti itu. Kalau nuntut seperti itu, kami SPP saja gratis misalnya, atau hanya bayar berapa ribu saja, berapa puluh ribu saja. Bagaimana mungkin kami menyediakan sesuai prinsip lingkungan belajar berkualitas. Begitu teman-teman ya. Nanti akan kita gunakan sebagai diskusi, bahan diskusi. Siapa tahu saya bisa memberi masukan dari apa yang panjenengan tulis, gitu ya. Dengan segala keterbatasan mungkin ya, dengan strategi yang yang bisa kita siasati dengan keterbatasan dana, keterbatasan ruang ya. Nanti insya Allah kalau saya ada saran, gagasan, ide akan saya sampaikan gitu nih. Paham ya tugasnya ya? Oke, baik. Kalau sudah kita akhiri saja ya pertemuan. Saya belum sholat belum sholat asar ya, takutnya nanti tiba-tiba udah maghrib gitu ya. Baik teman-teman, selamat mengerjakan tugas. Nanti teman-teman minggu depan kita gunakan tugas itu untuk diskusi. Itu ya teman-teman. Oke, baik, terima kasih Bunda. Developnya Bu Kusinatur semuanya ya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.